Oke, kita lanjutkan pertemuan ketiga. Silakan. Oke, langsung kita kirim Fatihah dulu ya untuk muslim syarih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. أخضر الشهد والنور جميع رحمهم الله تعالى شاء لنا والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Oke, kita lanjut obrolan dan diskusi kita yang kemarin. Sebelum masuk ke pembahasan yang baru, mungkin kita perlu sedikit review lah ya. Kemarin kita sudah bahas anwar ilmu hadis, terus gimana? Konsep dalalah dan konsep lafal gitu ya, mabahithil alfad. Oke, kita coba baca dulu dari anwar ilmu hadis. Jadi kemarin mengenai ilmu hadis itu kemarin kita sudah obrolkan, itu terbagi menjadi dua, itu rokum mufradin tasawuran olim mudarku nisbatin bitasdaqin musim. Jadi ilmu itu nanti kita bagi menjadi dua, ada tasawur, ada tasdiq. Tasawur itu konsepsi kita mengenai sesuatu, sedangkan tasdik adalah nisbat sesuatu kepada sesuatu yang lain. Nah, oleh karena tasdik adalah nisbat sesuatu terhadap sesuatu yang lain, maka kan kita harus tahu tasawurnya dulu gitu ya. Jadi maka nanti di situ nanti ada satu kaidah yang terkenal, al hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Penghukuman kita atas sesuatu itu adalah far'un. Saya lebih suka menggunakan istilah far'un, itu anak kandung dari tasawurnya, konsepsinya. Jadi kita nggak bisa melakukan penghukuman kecuali kita tahu tasawurnya. Seandainya ada orang melakukan penghukuman, melakukan justifikasi, padahal dia nggak memahami konsepsinya, maka dia lahir tanpa tanpa ayah berarti kan. Berarti justifikasi yang lahir tanpa konsepsi itu anak haram gitu ya, karena nggak punya ayah. Oke, terus kemarin kita juga sudah bahas ilmu itu terbagi menjadi doruri dan nadhari. Doruri itu sesuatu yang tidak perlu dinalar, tidak perlu analytical, tidak perlu dianalisis, atau mungkin istilah yang itu a priori mungkin ya. Sedangkan nadhari adalah ilmu atau pengetahuan yang itu diperoleh melalui proses penalaran atau proses analisis. Nah, untuk sampai ke tasawur, itu kita butuh yang namanya qaul syarih atau ta'rif atau definisi atau had. Sedangkan untuk sampai ke tasdik kita butuh hujjah. Hujjah itu nanti hujjah atau qiyas. Dan itu nanti istilahnya nanti ada silogisme, modus tolen dan modus ponen. Terus konsep dalalah, langsung saja kita masuk pembahasan. Konsep dalalah itu kemarin terbagi menjadi tiga, ada dalalah wad'iyah yang lafdiyah ya, dalalah lafdiyah yang wad'iyah. Langsung ke situ. Kemarin ada dalalah mutabaqiyah, dalalah tadammuniyah, dan dalalah iltizamiyah. Mutabaqiyah itu ketika menunjuk kepada keseluruhan makna, kemudian tadammuniyah itu ketika menunjuk kepada sebagian dari keseluruhan makna, iltizamiyah itu ketika menunjuk kepada sesuatu yang secara konsekuensi logisnya dia dia adalah lazim dari lafal itu. Terus kemudian kemarin kita juga sudah membahas tentang pembahasan mengenai lafal begitu ya. Pembahasan mengenai lafal kemarin sudah kita bahas, lafal itu ada dua, murakkab atau mufrad. Lafal murakkab adalah lafal yang sebagian dari lafal itu menunjukkan kepada sebagian makna. Mufrad adalah lafal yang sebagian dari lafal itu tidak menunjukkan kepada sebagian maknanya. Kemudian lafal mufrad itu terbagi menjadi dua, imma kulli wa imma juz'i. Ada mufrad yang kulli dan ada mufrad yang juz'i. Lafal mufrad kulli adalah lafal mufrad yang nanti punya, lafal itu punya himpunan dari lafal itu punya banyak anggota, punya banyak masodak, punya banyak afrod.
seperti lafal Asad atau lafal insan, di situ afrodnya ada Zaid, Bakar, Amr, dan seterusnya. Sebaliknya lafal juz'i adalah lafal yang maksudnya hanya satu, itulah kurang lebih. Nah, dari pembahasan kulli dan juz'i, kemudian kita mengerucut ke pembahasan mengenai kuliatil khamas. Jadi setelah lafal mufrad dibagi menjadi kulli dan juz'i, kemudian kita kerucutkan pembahasan mengenai lafal-lafal yang kulli itu apa saja. Lafal-lafal yang kulli nanti terbagi menjadi 5. Nah, ini masuk di pembahasan ini. Wa awalan lidzati in fiha daraj fansibuhu aw li'aridin idza kharaj wal kulliyatu khamsatun dun intiqas jinsun wa faslun aradun naw'un wa khas wa awwalun thalathatun bila syatat jinsun qaribun aw ba'idun aw wasat. Wa awalan. Oke, kita baca dimaknai apa gimana Jawa atau wa awalan lan ing ai fansib awalan gitu ya. Ini pembahasan istighal nanti kalau kita ngomong nahwunya. Wa awalan fansibhu ai fansib. Maka nisbatkanlah awalan kepada yang pertama. Yang pertama itu apa berarti? Yang pertama kulli kan? Kan kulliyun au juz'iyun haitsu wujida gitu kan. Maka yang pertama adalah lafal kulli. Wa awalan dan terhadap yang pertama ing lafal sing pertama yaitu lafal kulli. Fansibhu maka nasabkanlah, nisbatkanlah. Dinisbatkan kemana? Dinisbatkan lidzati kepada zat. Artinya nanti nisbatnya zati gitu ya. Kapan inin daroja ketika masuk apa? Kulli fiha di dalam fiha di dalam zat gitu. Apa kebalik? Inin daroja ketika masuk apa zat fiha yang dalam kulli. Kebalik apa enggak itu? Jadi terus lanjutannya auli aridin atau nisbatkanlah kulli itu li aridin kepada nisbat arid berarti nanti arodi idza kharaj ketika keluar apa arid benar. Oke. Jadi kemudian nanti lafal kulli ya benar. Lafal kulli itu nanti terbagi menjadi 2. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita baca di syarah saja. Nah, wal kulliyah itu adapun lafal-lafal yang kulli ku khamsatun ada 5 dun intiqas tanpa kurang. Apa saja 5 itu jinsun yang pertama jenis atau genus, wa faslun dan fasal. Fasal itu diferensi ya. Aradun dan arad, nau'un dan nau', wa khas dan khas. Ada yang bilang arad itu arad am, khas itu arad khas gitu. Tapi ada yang mencukupkan dengan yang arad dan khas itu sendiri-sendiri. Wa awalun adapun yang pertama berarti jenis ya. Yang pertama adalah jenis. Wait, share screen-nya aman ya? Kok nggak kelihatan ya di sini ya? Wa awalun adapun yang pertama berarti jenis salah satu ada 3 bila syatot uh, tidak lebih. Apa saja 3 itu jinsun jinsun qaribun yang pertama jenis qarib au ba'idun atau jenis ba'id au wasat atau jenis wasat. Jadi nanti genus itu terbagi menjadi 3, ada genus yang dekat, genus yang tengah-tengah, ada genus yang jauh. Kurang lebih seperti itu. Oke, aku muradahu bil awal al-kulli fi qawlihi kulliyun au juz'iyun. Maksud dari awal itu adalah kulli. Yani annal kulliyya in kana dakhilan fil dzat bi ay yakuna juz'an min al-ma'na al-mad'ul lil lafzi yuqalu lahu kulli dzati. Lafal kulli yang ketika dia masuk di dalam zatnya gitu ya. Bi ay yakuna juz'an bi ay yakuna dengan gambarannya seperti apa ketika lafal itu adalah bagian dari makna yang ditunjuk dari lafal. Maka disebut sebagai kulli dzati. Jadi seperti ini. Gambaran ya sing penak. Jadi lafal kulli kemarin kan definisinya adalah lafal yang punya afrod lebih dari 1. Gampangnya seperti itu ya. Nah, nanti dia terbagi menjadi 2 lafal kulli itu. Ada kulli dzati dan kulli arodi.
kulli dzati itu adalah lafal kulli yang dia secara intrinsik ada di dalam uh, sesuatu yang lafal yang makna di lafal yang kita bahas. Angel ya, bahasan ya. Contoh, kal hayawanin natik bin nisbah ilal insan. Seperti lafal al hayawan an natik kaitannya dengan lafal insan. Ketika kita ngomong lafal insan, maka definisi dari insan itu apa? Definisinya kan al hayawan an natik. Maka lafal al hayawan dan lafal an natik kaitannya dengan lafal insan itu namanya kulli dzati. Kulli dzati gambarannya seperti apa sih? Kulli dzati adalah sesuatu yang secara intrinsik ada di dalam lafal itu. Artinya tanpa lafal itu maka tanpa lafal kulli itu maka nggak ada uh, apa namanya mahiyah dari atau wah, aku jadi bingung ya kalau jelasnya ya. Tidak ada mahiyah dari lafal itu gini. Uh, dan ini kan nanti kita gunakan dalam definisi. Ini kita gunakan dalam definisi. Artinya lafal insan itu secara definitif kan al hayawan an natiq ya. Maka al hayawan dan an natiq kaitannya dengan insan itu namanya kulli dzati karena tanpa sifat hayawan maka pasti bukan insan kan gitu. Tanpa sifat hayawan pasti bukan insan karena insan itu berada satu kategori di bawah hayawan. Terus tanpa kata natik, tanpa sifat berpikir maka juga insan menjadi tidak ada mahiyah dari insan. Apa jenengannya? Hakikat dari insan itu juga hilang gitu. Bulat rasih penjelasannya sih. Bulat ya? Bulat ya? Iwak berengas berengis dok. Waduh pak, kayak berengas berengis. Ini nek ngerokok jadi ini ngelongi view. Oh iya. Berat sekali. Cek. Duh ngelek rek. Oke, gini ya, gini. Jadi lafal kulli itu nanti ini kan nanti kan kepentingan kita kan adalah membuat definisi. Nah, membuat Ya. definisi itu nanti harus dengan kuliatul khoms. Lafal kulli yang 5 apa saja jenis, pasal apa sih namanya? Arad, nau dan khas itu ya. Kayaknya aku mau wis nemu penjelasan yang pas tapi kok hilang. Jadi lafal kulli itu ketika dia secara intrinsik ikut membentuk lafal yang akan kita definisikan, kurang lebih seperti itulah. Itu namanya kulli dzati. Secara intrinsik itu maksudnya dia punya sifat sing seandainya sifat itu hilang, maka sesuatunya itu juga ikut nggak ada gitu. Kayak kata insan, ketika sifat natiknya hilang, maka sifat insannya juga hilang kan gitu kan. Maka insannya juga hilang. Juga begitu juga hayawan. Ketika sifat kehayawanannya hilang, maka yo insannya juga nggak ada karena insan itu harus hayawan, tidak boleh nabat kan gitu kan. Nabat itu tumbuh-tumbuhan maksudnya. Oke, lanjut dulu. Biar ada pembandingnya. Wa ingkana dan jika ada apa kuliku khorijan berada di luar anidzati dari zat, gambarannya seperti apa? Bi alam yakun kadzalik, gambarnya adalah dia bukan bagian dari makna yang ditunjuk dari lafal, maka yusamma kulliyan aradiyan, dinamakan dengan kulli aradi. Jadi ketika dia sesuatu yang sifatnya ekstrinsik, tidak melekat
secara intrinsik di dalam lafal yang kita ucapkan, itu namanya kulli aradi. Artinya, seandainya dia tidak ada, sifat itu nggak ada, maka esensi dari lafal itu nggak akan hilang. Misal kayak contohnya apa? Kalmashi wadhahik, seperti sifat al-mashi, sifat berjalan, wadhahik, dan sifat tertawa bin nisbah lahu, kaitannya dengan lafal insan. Jadi kata al-mashi berjalan dan kata ad-dhahik tertawa, hubungannya dengan lafal insan itu kulli aradi, sesuatu yang sifatnya ekstrinsik saja. Seandainya tidak ada al-mashi dan ad-dhahik, insan itu tetap insan selama dia masih al-hayawan an-natiq. Karena untuk disebut insan itu ya tidak harus masih gitu kan. Ada kan manusia yang selama hidupnya nggak pernah berjalan, kan mungkin gitu. Oke, contoh cari lafal yang lain ya. Lafal berjalan kaki misalnya. Berjalan kaki itu secara definitif apa, dan kemudian uh, mana yang kaitannya dengan lafal berjalan kaki itu, dia termasuk kulli dzati, dan mana yang kulli aradi misalnya. Berjalan kaki itu kan sebuah aktivitas uh, memindahkan posisi gitu kan, dari satu titik koordinat ke titik koordinat yang lain menggunakan organ tubuh bernama kaki gitu kan. Maka kalau tidak ada proses perpindahan posisi, tidak ada proses pemindahan titik ordinat, pemindahan badan dari satu titik ke titik yang lain, maka nggak disebut jalan. Karena disebut jalan ketika dia pindah tempat. Jalan disebut jalan kaki kalau dia pindah tempat gitu kan. Maka kalau orang kakinya gerak tapi dia nggak pindah tempat, nggak jalan kaki, namanya jalan di tempat. Maka proses pemindahan itu menjadi sesuatu yang secara intrinsik harus ada di dalam lafal atau di dalam istilah berjalan kaki. Begitu juga yang kedua, harus menggunakan organ tubuh bernama kaki. Kalau dia tidak menggunakan organ tubuh bernama kaki, walaupun dia pindah tempat, ya tidak disebut berjalan kaki. Misal dia pindah dari kota A ke kota B, tapi pakai mobil, ya pindah memang, tapi kan tidak pakai kaki, maka tidak disebut berjalan kaki gitu. Maka sifat perpindahan dan penggunaan organ tubuh berupa kaki itu secara intrinsik harus ada di dalam definisi berjalan kaki. Nah, persoalan nanti jalannya miring atau jalannya ke depan atau jalannya mundur, itu bukan sesuatu yang secara intrinsik harus ada. Nah, miring, kemudian berjalan kaki, kemudian miring, maju mundur, itu nanti sesuatu yang bukan intrinsik sifatnya gitulah ya. Oke, seperti itu. Clear nggak? Lumayan. Ini Clear. nanti kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan definisi. Nanti sebenarnya pembahasannya nanti di bawah ya, tapi biar ada gambaran sedikit lah. Definisi itu wait. Di sini ada itunya nggak sih? Oh, ini tidak dibahas di sini ya. Oke, ada lanjutannya. Wal kulli adzati. Nah, ini kemudian masuk ke pembahasan. Lah, yang masuk kulli dzati itu apa saja? Lah, masuk kulli aradi itu apa saja? Wal kulli adzati imma ayyakuna mushtarakan bainal mahiyah wa baina ghairiha. Kulli dzati itu ada kalanya dia mustarak. Mustarak itu ya digunakan secara bersamaan bainal mahiyah, antara mahiyah. Mahiyah itu adalah uh, esensi dari lafal yang sedang kita bahas gitu ya. Ini kan kita sedang ngomong lafal kan tadi kan. Wabayina ghairiha, dan antara selain mahiyah. Jadi yang namanya kulli dzati adalah kulli dzati itu ada kalanya dia mustarak. Aku ada kalanya. Benar. Ada kalanya dia mustarak bainal mahiyah wa ghairiha. Artinya dia itu ada di mahiyah itu tapi juga ada di lafal yang lain, kurang lebih seperti itulah.
au mukhtasson biha, atau hanya khusus untuk mahiyah itu. Gambarannya seperti ini biar gampang. Fal awwalu, adapun yang pertama berarti yang mustarak gitu ya. Yusamma jinsiyan, dinamakan dengan jenis atau genus. Kal hayawan bin nisbah lil insan, seperti lafal hayawan kaitannya dengan lafal insan. Ketika kita ngomong lafal insan, manusia, definisi manusia itu kan hewan yang berpikir. Nah, lafal hewan kaitannya dengan lafal insan itu namanya jenis. Kenapa? Karena lafal hewan itu, anggota di dalam lafal hewan itu nanti ada manusia, ya ada kuda, ya ada kambing dan kawan-kawan. Maka itu namanya mustarok bainal mahiyah wa bainal ghairiha. Lafal insan itu mahiyah berarti. Nah, adapun yang kedua wasani berarti sesuatu yang mukhtas biha, sesuatu yang khusus untuk mahiyah. Dia hanya ada pada mahiyah berupa insan itu tadi, yusama faslan, dinamakan dengan fasal atau diferensia. Diferensia itu pembeda. Diferensia itu adalah sifat yang membedakan antara mahiyah dengan selain mahiyah pada jenis yang sama, pada genus yang sama. Kan natik bin nisbah lahu, seperti lafal natik berpikir kaitannya dengan lafal insan. Nah gini, lafal insan definisinya adalah al hayawan an natik, hewan yang berpikir, rational animal ya, gitu ya, hewan yang berpikir. Maka lafal hewan, kata hewan dalam definisi manusia adalah hewan yang berpikir, kata hewan itu namanya jenis atau genus. Nah, tadi apa definisi jenis? Sesuatu yang mustarok bainal mahiyah wa bainal ghairiha. Sesuatu yang digunakan bersama antara manusia itu sendiri dengan selain manusia yang masih berada dalam genus yang sama. Berarti hayawan itu nanti madlul dari hayawan berarti kan insan masuk, terus apa jenengannya? Singa, harimau, semut itu kan nanti masuk dalam jenis hayawan. Nah, untuk bikin definisi nggak cukup hanya dengan genus tok. Karena kalau dengan genus tok ya nanti kalau manusia itu apa? Manusia adalah hewan. Yo, berarti semut ya manusia ya enggak. Maka kita butuh yang kedua namanya diferensia. Diferensia itu untuk membedakan antara manusia dengan hewan yang lain. Karena hewan ada banyak. Maka kita butuhkan namanya fasal diferensia. Apa fasalnya? Natik. Natik itu yang berpikir. Maka ketika disebutkan hewan yang berpikir, maka yang dimaksud pasti manusia. Kenapa? Karena natik itu khusus untuk manusia. Nah, natik itu namanya fasal diferensia. Oke. Kemudian ada setelah kulit tadi itu berarti dari 5 ada tadi jenis, terus fasal, apa jenis? Kok aku lali mana? Jenis, fasal, arad, nauk dan khas. Yang dua itu kulli tadi, berarti jenis dan fasal. Sisanya kulli aradi. Wal kulli al aradi, adapun kulli aradi, lafal kulli yang sifatnya ekstrinsik gitu ya. Imma ayyakuna mushtarakan au mukhtassan. Dia ada kalanya mustarak dan ada kalanya mukhtas, sama kayak tadi. Fa in kana mushtarakan bainal mahiyah wa ghairiha yusamma aradan amman. Ketika dia mustarak antara mahiyah dengan selain mahiyah, antara lafal esensi dari lafal itu dengan yang lain, maka dia disebut sebagai arad am. Kal masyi bin nisbah lil insan, seperti lafal al masyi kaitannya dengan lafal manusia. Berjalan itu sesuatu yang tidak khusus hanya untuk manusia. Hewan yang lain juga bisa berjalan. Maka dia disebut sebagai arad am, umum. Tapi masih berada di dalam jenis hayawan kan. Yang bisa berjalan kan harus hayawan, tidak bisa yang lain. Wa in kana khassan biha, ketika dia khusus untuk mahiyah, untuk sesuatu yang lafal yang sedang kita bicarakan tadi, yusamma khosotan, maka dinamai dengan khosoh atau arad khos, ada yang bilang seperti itu. Qad-dhahik bin nisbah lahu, seperti lafal dhahik, tertawa, kaitannya dengan lafal manusia. Sedangkan ketika dia khusus untuk mahiyah, untuk sesuatu yang lafal yang sedang dibahas, maka namanya arad khos atau khos saja. Contohnya apa? Tertawa, kaitannya dengan manusia. Kenapa? Karena tertawa itu sifat yang khusus untuk manusia. Tidak mustarok dengan hewan yang lain. Hewan yang lain nggak ada yang tertawa, gitu.
Oke. Wal kulli alladhi huwa ibaratun an nafsil mahiyah. Adapun kulli yang dia adalah ungkapan untuk menunjukkan mahiyah itu sendiri atau istilah. Lafal kulli yang digunakan untuk mengistilahkan mahiyah itu sendiri seperti kal insan, seperti lafal insan. Insan kan kulli kemarin kan. Kenapa afrodnya kan banyak? Maksudnya banyak. Fa innahu ibaratun an majmu'il hayawan an-natik. Itu adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan kumpulan hewan yang berpikir itu yusamma nau'an, maka disebut sebagai nau'. Tapi nek diurutakan jenis, di bawah jenis ada nau', terus ada fasal, terus ada arad am, arad khas gitu ya. Ini sebenarnya mirip seperti kalau kita membahas klasifikasi dalam biologi. Kita kenal ada kingdom apa terus filum apa kingdom filum Waktu kelas ordo familia genus spesies kan seperti itu. Nah, genus itu jenis itu kata yang sama dengan genus sebenarnya. Saya nggak tahu apakah oke apakah genus yang ikut genus atau genus yang ikut jenis saya nggak tahu. Nah, berarti nau itu posisinya di spesies. Karena nau adalah sesuatu yang kita bahas, spesies, sedangkan jenis adalah kategori terdekat di atasnya persis, itu genus. Tapi itu nanti pembahasannya menjadi genus terus nau spesies dan kawan-kawan itu menjadi subjektif tergantung lafal apa yang sedang kita bahas. Kalau kita ngomong mahiyahnya adalah hayawan, maka hayawan itu menjadi nau karena yang kita bahas hayawan. Genus di atasnya berarti apa? Makhluk hidup, misalnya gitu. Tapi kalau kita sedang bahas insan, berarti kan mahiyahnya adalah insan, naunya insan. Genusnya apa berarti? Genusnya berarti ya hayawan. Berarti hayawan kaitannya dengan insan itu genus, tapi hayawan kaitannya dengan makhluk hidup, ya itu nau. Itu spesies gitu. Nangkep ya? Itu nanti kita kenal ada yang namanya syajaratul ajnas, pohon genus, pohon jenis. Menarik nanti kalau kita lihat. Oke. Terus genus itu kemudian terbagi menjadi 3. Fahadil kulliyat al-khamas allati hiya mabadi' tasawwurat al-musyar ilaih biqaulihi wal kulliyat. Nah, kuliyatul khamas ini menjadi mabda' dari tasawur. Tasawur itu kemarin maksudnya adalah ta'rif, definisi. Nah, untuk bisa membuat definisi kita perlu tahu jenis kuli yang 5 ini. Karena nanti membuat definisi itu nanti dengan jenis dan dengan fasal salah satunya, misalnya gitu ya. Nah, jenis itu kemudian summa inna awwalaha wa huwa al-jins. Kemudian jenis itu terbagi menjadi salah satu aksam, terbagi menjadi 3. Ada jenis qarib, jenis ba'id, dan jenis mutawassit. Jenis qarib itu jenis yang dekat, artinya satu kategori di atas persis, di atas nau persis. Itu jenis qarib. Ada jenis ba'id. Jenis ba'id itu satu, berarti ya 2 kategori di atas nau jenis ba'id. Jenis ausat. Jenis ausat itu yang tengah-tengah. Berarti yang jenis jauh itu ya 3 ke atas itu berarti masuknya nanti jenis ba'id. Contoh, jenis qarib kal hayawan bin nisbah lil insan. Kata hewan kaitannya dengan kata manusia itu jenis qarib karena hewan adalah kategori di atas manusia persis. Yang mutawassit contoh kan nami itu makhluk hidup gitu ya. Makhluk hidup kaitannya dengan dengan insan, kaitannya dengan insan, makhluk hidup itu jenis wasat, genus pertengahan, karena di bawahnya masih ada hayawan kan. Terus jenis bait contohnya jisim, kata jisim itu ya sesuatu yang sifatnya fisik gitu sajalah, gampangannya seperti itu. Kaitannya dengan kata insan, karena jisim itu nanti ya batu masuk jisim, terus apa namanya, keramik masuk jisim, terus tanah ya masuk jisim, maka dia jauh. Nah nanti untuk membuat definisi salah satunya dia harus menggunakan definisi yang takrif bil had, nanti ada pembahasannya ya. Membuat definisi yang presisi itu paling tingkatan definisi paling tinggi takrif had itu harus pakai jenis qarib,
harus menggunakan satu kategori persis di atas nawo, di atas mahiyah. Jadi kalau mau mendefinisikan manusia itu jangan apa itu manusia? Manusia adalah materi yang berpikir gitu. Itu terlalu jauh. Karena materi itu nanti masih banyak. Materi itu maksudnya sesuatu yang sifat material gitu ya. Karena tanah ya materi, terus batu ya materi gitu ya. Maka terlalu jauh. Termasuk apa itu manusia? Manusia adalah makhluk hidup yang berpikir. Itu juga masih terlalu jauh karena di dalam makhluk hidup itu masih ada tumbuh-tumbuhan gitu kan. Itu juga masih terlalu jauh. Maka yang paling paling presisi untuk mendefinisikan manusia adalah apa itu manusia? Manusia adalah hewan. Hewan itu maksudnya uh, ini 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 klasifikasi biologi klasik ya. Ini belum kenal Monera, Protista, fungi, belum kenal itu. Maka pembagiannya makhluk hidup terbagi hanya menjadi dua, hayawan dan nabat, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Maka satu genus di atas insan itu ya hayawan, hewan. Hewan artinya makhluk hidup yang bisa bergerak bebas, bergerak aktif, beda dengan tumbuhan. Maka manusia itu apa? Manusia adalah hewan di atas persis. Itu adalah satu kategori di atas insan persis. Yang apa diferensianya? Yang berpikir seperti itu. Tapi nanti pembahasan itu nanti sebenarnya di bawah. Clear? Oke.